Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Statistika Bisnis 2 pada materi kedua, yaitu distribusi sampling proporsi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Farhan Arizki, saya sendiri, Rosa Lestari, dan Tami Sri Mulyani. Baik, langsung saja kita ke penyajian materi. Baik, kita masuk ke pengertian distribusi sampling. Apa sih distribusi sampling? Distribusi sampling adalah distribusi dari min-min yang diambil secara berulang kali dari suatu populasi. Bila pada suatu populasi tak terhingga, dilakukanlah pengambilan sampel secara acak berulang-ulang, hingga semua sampel yang mungkin dapat ditarik dari populasi tersebut. Kita lanjut, pengertian distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Kemudian proporsi dari populasi dinyatakan dengan X sama dengan X per N, dan proporsi untuk sampel dinyatakan dengan P sama dengan X per N. Kemudian distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi presentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari suatu populasi. Kemudian distribusi sampling proporsi juga dapat digunakan untuk mengetahui presentase perbandingan antara dua hal yang berkomplement. Bisa disebut dengan peristiwa binomial, seperti presentase perokok atau bukan perokok, presentase pemilih bukan pemilih di suatu pemilu, dan perbandingan antara pemakai dan bukan pemakai hasil produksi tertentu. Oke, terus rumus yang digunakan untuk menghitung distribusi sampling proporsi dan populasi terbatas. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu notasi atau penyebutan dalam distribusi sampling proporsi. Di sana terdapat N kecil yang berarti ukuran sampel. Kemudian N besar bisa diartikan dengan ukuran populasi. Kemudian ada P yang berarti proporsi populasi. Nah, kemudian ada lambang di bawah tersebut, yaitu berarti rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Dan yang terakhir yaitu standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Selanjutnya ada ilustrasi distribusi sampling proporsi. Kemungkinan sampel yang terpilih di sini ada tabel, dan di dalam tabel tersebut ada sampel yang terpilih dan proporsi sampel. Selain itu juga tabel sebelahnya ada distribusi probabilitas proporsi, yang dimana di dalamnya ada frek dan probnya. Pada distribusi sampling beda dua proporsi berlaku hal-hal berikut. Poin pertama yaitu rata-rata, yang kedua mu P1 dikurang P2 sama dengan V1 dikurang V2. Yang ketiga simpangan baku, kemudian sigma P1 dikurang P2 sama dengan akar dari Pi1 dalam kurung 1 dikurang Pi1 per N1 ditambah Pi2 dalam kurung 1 dikurang Pi2 per N2. Jika N1 dan N2 dalam kurung N1, N2 lebih besar 30 cukup besar, distribusi sampling beda proporsi akan mendekati distribusi normal dengan variabel random standar yang rumus Z-nya, yaitu Z sama dengan dalam kurung V1 dikurang V2 sama dikurang mu dalam kurung P1 dikurang P2 per sigma P1 dikurang P2. Kemudian untuk contoh soalnya di sini nomor 1 contoh, ada petunjuk kuat bahwa 10% dari durian yang dikirim dari Bengkulu ke Jakarta rusak. Sebuah sampel acak yang terdiri atas 100 buah durian telah diambil. Tentukan peluang bahwa dari 10% durian itu akan terdapat paling sedikit 15 buah durian yang rusak. Untuk penyelesaiannya yaitu Z sama dengan 15 per 100 dikurang 0,1 per akar dari 0,1 X dalam kurung 1 dikurang 0,1 per 100 sama dengan hasilnya yaitu 1,67. Z
tabel sama dengan 0,4525. Jadi peluangnya 0,5 dikurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Yang kedua, berapa durian yang harus diselidiki agar persen durian yang rusak dari sampel yang satu ke sampel yang lainnya diharapkan berbeda paling besar 2%. Untuk penyelesaiannya yaitu V sama dengan 0,1, D sama dengan 0,02. Akar dari V dalam kurung 1 dikurang V per N lebih kecil dari D. Akar dari 0,1 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,1 per N lebih kecil dari 0,02. 0,1 dikali 0,9 per N lebih kecil dari 0,0004. 0,004 N lebih besar dari 0,09. Jadi N lebih besar 0,09 per 0,0004. N lebih besar dari 225. Untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui bahwa 2% barang kiriman adalah cacat. Berapa probabilitas bahwa suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat? P lebih dari 0,03 sama dengan yaitu untuk penyelesaiannya di sini ada mu P per sama dengan P sama dengan 2% sama dengan 0,02. Sigma P per sama dengan akar dari PQ per N sama dengan 0,02 dikali 0,98 per 400. Jumlahnya yaitu 0,007. Untuk rumus Z-nya di sini, Z sama dengan P per dikurang P per sigma P per lagi sama dengan 0,03 dikurang 0,02 per 0,007, hasilnya yaitu 1,43. Di sampingnya ini ada kurva Z. Untuk menentukan kurva Z-nya tadi sudah dihasilkan. PZ lebih besar dari 1,43 sama dengan 0,5 per 0,4236 sama dengan 0,0764. Jadi hasil 1,43 ditempatkan di bagian kanan kurva Z. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Di sini ada tugas-tugas untuk teman-teman kerjakan, tugas 1 untuk hari ini dan untuk latihannya untuk minggu depannya lagi. Maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan dari kelompok kami karena kami juga sama-sama masih belajar. Dan apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Mungkin sekian dari presentasi ini kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.